Oke, bismillahirrahmanirrahim. Malam teman-teman semuanya. Di sini lagi malam. Jadi aku nge-record ini malam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Laravel. Jadi belajar instalasi dan basic ataupun dasar-dasar dari Laravel sendiri. Jadi hari ini kita udah masuk ke ngoding Laravel. Tapi sebelum kita belajar buat RESTful API, kita belajar dulu basic-basic ataupun dasar yang diperlukan untuk membangun ataupun membuat RESTful API nanti. Jadi kita nggak langsung buat RESTful-nya, tapi belajar dulu basic Laravel-nya. Jadi yang pertama kita coba langsung install Laravel-nya ya. Jadi untuk instalasinya itu sebenarnya udah ada di dokumentasinya laravel.com. Jadi pastikan teman-teman setiap menggunakan suatu teknologi itu dicek dokumentasinya karena semuanya itu sudah tercatat di sana gitu. Ini klik documentation, kemudian di sini di getting started, kemudian installation. Nah, pada versi 8 Laravel itu untuk instalasinya itu bisa lewat dua cara. Yang pertama lewat Docker. Nanti untuk Docker ada panduannya sendiri untuk sistem operasi, baik di Mac, Windows, atau Linux. Kemudian kita bisa juga lewat Composer. Jadi ini yang akan kita gunakan. Jadi perintahnya itu Composer, create project, Laravel, kemudian example app. Kita coba install ya. Tapi sebelum itu silakan teman-teman buat dulu folder pertemuan 4 di dalam backend programming ke htdocs ya. Jadi projectnya kita simpan dalam htdocs. Ini backend programming. Nah, di sini kita buat pertemuan 4 -4. Oke. Setelah itu kita buka di VS Code. Kemudian kita coba install Laravel-nya melalui terminal. Jadi kalau di Laravel sendiri untuk instalasinya itu kita nggak download manual kayak CodeIgniter, tapi dia diinstal melalui Composer gitu. Jadi ibaratnya lewat Play Store gitu. Jadi dia nggak bisa kita download kemudian kita pindahin ke htdocs, nggak manual kayak gitu. Jadi lewat Composer, jadi lewat perintah. Jadi yang pertama kita coba buka dulu terminalnya. Klik terminal, terus pilih new terminal. Kita coba lihat ya sintaks untuk instalasi Composer. Jadi yang pertama itu kita jalankan perintah Composer. Kemudian yang kedua itu kita jalankan perintah create project. Ini artinya kita ingin membuat project. Kemudian bagian ketiga ini adalah nama paketnya. Jadi nama paketnya ataupun nama library-nya adalah Laravel. Jadi Laravel pertama ini itu nama vendor ataupun nama perusahaannya. Kemudian slash Laravel. Nah, ini adalah aplikasi framework Laravelnya gitu. Jadi ini nama vendor, ini nama aplikasinya. Jadi nanti bisa aja kita install aplikasi ataupun library yang lain kayak Laravel /Sanctum gitu untuk install autentikasi. Kemudian setelah itu ini nama project kita. Jadi nanti output direktorinya itu mau apa gitu. Nama project kita nanti kita namainnya di sini di bagian akhir. Nah, kemudian kita coba tulis ya. Pertama tulis Composer. Jadi kita installnya lewat Composer. Kemudian perintah untuk membuat project itu create -project. Nah, kayak gini. Setelah itu kita tuliskan nama paketnya. Nama paketnya apa? Laravel kan? Nah, ketika ingin menulis nama paket, kita tulis dulu nama vendornya ataupun nama perusahaannya. Berarti Laravel, kemudian slash, baru nama aplikasinya atau library-nya. Jadi Laravel. Nanti bisa aja kita install aplikasi lain ataupun paket lain, misalkan Sanctum gitu. Atau enggak UI. Jadi bagian kedua ini itu menandakan nama library-nya ataupun nama paketnya. Laravel, kemudian bagian terakhir adalah output direktorinya ataupun project kita itu
namanya itu apa gitu. Jadi nama projectnya itu mau apa, misalkan REST minus API, karena kita mau buat REST API kan di pertemuan kali ini ataupun di kuliah kali ini. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu dia akan mengambil ataupun mendownload Laravel dari Composer gitu. Jadi otomatis dibuatnya langsung projectnya. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai nanti selesai. Nah, ini proses instalasi. Nah, ini untuk instalasinya udah selesai. Jadi, gimana cara menjalankan Laravel, project Laravel ini? Kita bisa langsung akses aja sebenarnya lewat htdocs ataupun SAM ya. Jadi nyalain dulu SAM-nya. Sudo yang di Windows jalanin seperti biasa. Kemudian kita akses aja lokasi projectnya, localhost, kemudian backend ya. Kemudian pertemuan 4. Nah, di sini folder REST API, kemudian akses public. Nah, di sini nggak bisa, kenapa? Karena masalah akses. Jadi harus aku ubah dulu chmod-nya gitu. Harusnya kalau yang di Windows langsung muncul ya. Ini cara pertama. Jadi kita manual kayak gini. Jadi pakai web servernya si SAM gitu, Apache. Atau kita bisa menggunakan web server bawaan dari si Laravel. Namanya itu Artisan. PHP Artisan. Jadi Artisan ini apa? Artisan ini CLI ataupun perintah bawaan dari si Laravel. Jadi tujuannya itu memudahkan kita nanti untuk ngedevelop aplikasi gitu. Jadi Artisan ini nanti menyediakan banyak perintah yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu untuk menjalankan aplikasi. Nah, untuk menjalankannya kita tulis serve. Gini. Ini kan kita masih di luar. Masuk dulu ke folder REST API, cd REST API, kemudian php artisan serve. Ini kalau kita lihat nih ada artisan nih. Nah, ini scriptnya. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kelihatan di sini starting Laravel development server, ini development server bawaan dari Laravel gitu. Ini kita klik aja. Nah, kemudian akan terbuka halaman welcome dari Laravel. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk mengakses Laravel. Kita bisa akses lewat ini, cara yang pertama ini, atau cara yang kedua. Kita gunakan cara yang kedua aja biar lebih simple gitu. Jadi nanti nggak perlu tahu di mana disimpan ininya, folder-foldernya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menginstal dan menjalankan Laravel. Jadi ada banyak nanti perintah dari Artisan ini. Kita bisa membuat controller, membuat model, kayak gitu nih. Membuat controller, buat model, kemudian buat migration. Jadi ini perintah dari si Laravel ya. Jadi dia semacam helper sebenarnya, kayak gitu. Oke, kira-kira untuk instalasi seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke basic dari Laravel. Jadi perlu teman-teman ketahui sebenarnya di dokumentasi sendiri udah disediakan basic-basicnya ataupun dasar-dasarnya di sini, the basic. Ada routing, middleware, CSRF protection, controller, request, response gitu. Ini dasar-dasarnya yang perlu teman-teman ketahui. Cuman ketika kita buat REST API, nggak semuanya kita perlu tahu, termasuk yang ini, view sama blade. Karena kita nggak akan gunain view di REST API gitu. Kita nggak perlu tampilan kan, kita cukup butuh datanya aja gitu yang akan kita kirim. Jadi teman-teman bisa cek di sini nanti dokumentasinya. Jadi seorang software engineer itu pasti nggak terlepas yang namanya dari dokumentasi. Pasti dia selalu ngelihat dokumentasi karena kita nggak mungkin ngafal semua ini kan, kayak gitu. Jadi kita baca, kemudian kita pahamin, kemudian kita praktekkan gitu. Jadi salah satu tools seorang software engineer adalah dokumentasi dari suatu teknologi. Semakin bagus suatu teknologi, semakin bagus dokumentasinya gitu. Jadi teknologi yang bagus itu dinilai dari dokumentasinya yang lengkap gitu. Oke, yang pertama kita coba bahas tentang routing ya. Jadi routing itu apa? Jadi routing itu sederhana kayak gini. Jadi ketika kita akses, misalkan di coding.com/blog, maka akan muncul halaman blog. Itu namanya routing ataupun rute. Jadi kita bisa ngatur rute di Laravel.
Jadi routing itu digunakan untuk menentukan jalur aplikasi. Kemudian routing itu disimpan di folder routes di sini. Nah, di folder routes. Kemudian jenis-jenis routing itu ada 4 kalau di Laravel ya. Cuman yang sering digunakan itu yang web sama API. Web ini untuk routing aplikasi web. Jadi yang kita akses dari browser ini kita gunakan routing yang ini, web. Cuman kalau kita mau buat API, kita gunakan routing yang API. Nah, ini. Jadi nanti kita ngodingnya di sini, di routing API. Kemudian routing Laravel ini udah support berbagai metode. Bisa get, bisa post, bisa put, bisa delete. Nah, ini nanti kita manfaatkan untuk membuat RESTful API. Nah, untuk routing, teman-teman silahkan selalu cek dokumentasi ya, karena bisa aja nanti sintaks-sintaksnya itu diupdate gitu. Jadi, sintaks yang ada di slide ini bisa aja nanti ketinggalan udah deprecated, bukan deprecated sih, istilahnya itu udah berubah gitu. Jadi selalu cek dokumentasi, karena biasanya antara satu versi dengan versi lain itu kadang-kadang ada yang berubah sintaknya gitu. Nah, yang pertama kita coba buat routing ya, buat routing untuk mengakses endpoint animals. Jadi coba buka api.php. Tapi sebelum itu coba jalanin lagi ini artisan ya. Klik atas saja, enter. Kemudian kita bisa klik X untuk sembunyiin. Sebelum itu kita coba lihat-lihat dulu ya struktur folder dari Laravel. Jadi kalau kita lihat ataupun kita bandingin sama CI, mungkin kalau Laravel agak-agak mirip lah, cuman kalau Laravel lebih kompleks gitu. Jadi di sini ada folder app, biasanya untuk nyimpan aplikasi kita gitu, termasuk controller ada di sini, ada di folder HTTP. Kemudian di sini ada folder Bootstrap, ini bawaan dari Laravel ya. Kemudian di sini ada config, ini untuk ngatur konfigurasi kayak autentikasi, kemudian database kayak gitu. Kemudian Sanctum juga untuk autentikasi. Kemudian ada database, ini untuk mengelompokkan hal-hal yang berkaitan kayak database kayak factories, migration, seeder. Ini nanti jarang kita pakai kecuali yang migration ya. Kalau seeder ini kita bisa input data secara otomatis gitu ke database. Kemudian di sini ada folder public. Jadi ketika kita akses ini sebenarnya yang diakses itu folder public ini, file index.php ini. Nah, file ini. Kemudian setelah itu ada resource. Nah, ini untuk menyimpan aset CSS, JS. Cuman kita nggak akan pakai karena kita kan nggak bangun aplikasi Laravel full stack gitu kan. Jadi nggak butuh tampilan. Di sini ada routing. Nah, di sini akan kita tulis nanti routingnya. Kemudian di sini ada storage. Ini biasanya untuk nyimpan nyimpan file ataupun logs. Di sini biasa akan disimpan. Kemudian di sini testing untuk nulis tes. Kemudian di sini vendor. Nah, ini nih vendor ini. Jadi nanti misalkan kita mau menambahkan paket ataupun library baru, nanti disimpan di dalam di dalam folder vendor. Ada banyak nih. Jadi Laravel itu dia pakai library Brick, kemudian Egulias, Facade, Flip, kemudian Mockery. Aku juga nggak tahu nih, banyak banget kan. Jadi ini kalau Laravel, jadi namanya aplikasi itu pasti saling berkaitan dengan library yang lain itu. Ada Voku, ada WebMozart. Nah, kurang lebih itu. Nah, kita kalau ngoding REST API paling kita berurusan dengan yang namanya routing, app sama database, paling itu aja. Kalau yang view ataupun tampilan kita nggak sentuh gitu. Nah, yang pertama kita coba buat routing ya. Jadi kalau untuk routing API, kita nulisnya itu di file api.php. Yang pertama kita coba lihat. Ini sebenarnya codingan PHP biasa. Nih tag PHP. Nah, di sini kita mengimpor kelas request sama mengimpor kelas route. Jadi ini kelas ini, route ini kelas. Nah, gimana cara buat kelas? Kita coba buat untuk method get terlebih dahulu ya. Gimana cara buat routing? Jadi kita tulis nama kelasnya route, kemudian kita panggil method static .2.2, kemudian nama metodenya get. Nah, di dalam method get ini, dia menerima dua parameter. Parameter pertama itu endpoint-nya. Misalkan nih, kita membuat endpoint /animals yang menampilkan data animals nanti. Berarti kita tulis pakai string ya, /animals. Kemudian koma,
parameter keduanya itu adalah fungsi ataupun callback function ataupun function anonymous. Jadi parameter kedua adalah sebuah fungsi, function kurung bulat kemudian kurung kurawal. Jadi nanti ketika endpoint animals ini diakses, jalankan fungsi ini. Nah, fungsi ini kita mau ngapain? Misalkan kita mau menampilkan data echo, kita tulis aja misalkan menampilkan data animals. Kemudian jangan lupa titik koma, kemudian yang ini juga jangan lupa titik koma. Jadi ini kita buat yang sederhana dulu. Kita nampilin teks biasa aja, karena fokus kita ke pembahasan routing. Setelah itu kita coba tes ya. Nah, gimana cara akses endpoint ini? Kalau mau akses endpoint itu di Laravel, kita nggak bisa langsung /animals. Nah, kosong. Jadi karena dia routingnya API, kita tambahkan endpoint API, /API, baru /animals. Kayak gitu. Nah, di sini nanti muncul menampilkan data animals. Karena nanti kita berurusan dengan REST, kita testingnya lewat Postman ya. Jadi buka dulu Postman-nya. Oke, ini udah terbuka Postman-nya. Kita coba klik plus ya untuk buat request baru. Jadi kita testingnya nanti lewat Postman aja. Karena kan di Postman bisa pakai metode-metode yang lain. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Kemudian send. Nah, muncul responnya. Menampilkan data animals. Nah, seperti yang kita bahas tadi, di Laravel ini dia support banyak metode. Jadi selain get, dia bisa post, put, sama delete. Kita coba tambahin ya. Di sini di dokumentasinya lengkap sebenarnya. Di sini basic routing. Nah ini route get /greeting. Ini teman-teman bisa baca dari yang basic sampai yang lebih lengkap ada di sini semuanya. Kita coba tambahin untuk metode lain, post, put, sama delete. Kita coba buat yang post terlebih dahulu. Route, nama kelasnya, kemudian post, kemudian /animals, parameter keduanya fungsi, jadi yang akan dijalankan ketika si animals itu diakses. Echo, karena post berarti kan menambahkan data, berarti menambahkan hewan baru. Nah, ini kita kasih echo dulu aja, kita save. Selanjutnya kita coba duplikat. Kita ganti metodenya. Kita klik send, maka akan muncul menambahkan hewan baru. Kalau yang sebelumnya menampilkan data animals. Kita bisa tambahin metode-metode yang lain. Sorry, aku tutup dulu. Sekarang kita tambahin untuk metode put sama delete ya. Untuk put berarti kan biasa mengedit kan, mengedit data hewan. Titik komanya jangan lupa. Untuk delete berarti menghapus data hewan. Sekarang kita coba tes untuk metode put sama delete. Ini kita duplikat. Kita tes yang put. Harusnya muncul mengedit data hewan. Oke, benar. Ini kita duplikat lagi. Delete. Menghapus data hewan. Oke, sampai di sini udah berhasil. Ini basic kita untuk buat API ya. Jadi nanti kita mainin metodenya. Kayak gitu. Ini kita belajar dasarnya dulu. Nah, mungkin teman-teman sedikit bingung ini maksudnya apa ya, route .2.2 get. Biasanya kan kita kalau buat mengakses method itu kan kayak gini, buat dulu objeknya kan, misalkan $route, kemudian new route gitu. Kemudian baru kita akses metodenya, $route, kemudian tanda panah, get gini kan. Nah, ini kalau kita buat metode, kalau kita mengakses metode, di mana kita harus buat dulu kelasnya. Jadi ini metode ini bisa diakses ketika kita buat objeknya gitu. Nah, sedangkan kalau ini itu namanya metode statik.
Ya, metode statik. Jadi kita nggak perlu buat objek terlebih dahulu untuk mengakses kelas ini gitu. Jadi kita langsung aja nih panggil kelasnya. Kemudian titik 2 get gitu. Jadi untuk mengakses metodenya kita nggak perlu buat objek gitu. Ini namanya metode statik ya. Nah, teman-teman bisa cek nanti di Google PHP method static kalau teman-teman lupa. Nah, ini public static. Contoh misalkan nih, greeting static function welcome. Jadi cara manggilnya itu greeting titik 2 welcome. Jadi kita nggak perlu buat objek untuk manggil si metode itu. Oke, kira-kira itu untuk yang basic routing. Nah, selanjutnya kita coba lihat nih. Biasanya kan ketika kita edit sama delete data, kita kan ngirim ID nih di sini. Misalkan /1, /2, /3. Kemudian kita klik send. Kemudian kan muncul ID-nya gitu kan. Nah, gimana cara tangkap ID? Nah, cara tangkap ID gampang. Di sini kita bisa lihat namanya di sini tuh ini routing parameter. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Kita coba praktek ya. Gimana cara tangkap ID? Cara tangkapnya itu berarti di endpoint-nya kita tangkap dulu. / kemudian kurung kurawal. Kemudian kita simpan ke dalam namanya misalkan ID gitu. Setelah kita tangkap di endpoint, kita tangkap di dalam fungsi ini. Misalkan nama parameternya $id gitu. Jadi pertama ditangkap di endpoint, kemudian dari endpoint ditangkap di function ini. Nah, tinggal kita tampilkan aja -id, kita panggil ID-nya $id. Kita save. Kita klik send, muncul kan ID-nya 3. Kalau kirim 5, ID-nya 5. Nah, ini basic juga nih. Teman-teman harus paham ya. Jadi nanti cek aja di dokumentasi. Nah, sekarang tinggal yang delete juga. Pertama kita tangkap dulu ID-nya di endpoint pakai kurung kurawal. Kemudian kita tangkap di fungsi biar bisa kita pakai di dalam fungsi. $id. Coba kita kasih ID-nya 4. Menghapus data hewan, ID-nya 4. Nah, ini nanti kita akan manfaatin untuk bertransaksi ataupun untuk memanipulasi database. Jadi dari ID ini kita hapus datanya gitu di database nanti. Cuman ini masih basic routing ya. Jadi kita belum berhubungan dengan data terlebih dahulu. Ini memperkenalkan routing dasarnya sebelum kita buat API. Nanti kita akan nulis kayak gini juga nanti di API. Oke, kira-kira seperti itu tentang routing. Ada banyak lagi nih. Teman-teman bisa baca. Kemudian kita bisa namain routing, kita kelompokin routing gitu. Ini testing, kita udah testing tadi di Postman. Metodenya get, post, put delete, kemudian endpoint-nya /API. Jadi kalau kita bikin API, ada tambahan endpoint API di awal. Kalau di Laravel ya. Nah, selanjutnya ini nggak kalah menarik nih tentang controller. Kita coba lihat codingan kita ya. Jadi kan Laravel ini menganut konsep MVC kan. Artinya setiap bagian itu tuh punya tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan si A tanggung jawabnya A, si B tanggung jawabnya B gitu. Sama di MVC juga controller mengatur ataupun mengontrol aplikasi. Kemudian model untuk mengelola data, view untuk menampilkan tampilan, routing untuk mengelola routing. Nah, di sini ada yang namanya controller. Jadi logika-logika yang kayak gini tadi, yang echo, kemudian logika-logika yang kompleks, ini kita nggak tulis di routing. Kenapa? Karena tugas routing itu cuman mengarahkan aplikasi aja. Sedangkan kayak logika echo ini nanti, ataupun logika yang lain, kita tulis di controller, kayak gitu. Jadi kita pisahkan. Jadi setiap bagian itu punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi tujuan controller itu kita mengelompokkan logika request-nya itu ke dalam sebuah kelas, namanya kelas controller kan. Nah, kemudian controller itu disimpan di folder app http controller. App http controller. Jadi nanti logika yang kompleks ini kita nggak tulis di sini. Kita simpan di dalam folder controller nanti. Karena nanti kenapa nggak kita tulis di sini? Itu kita nggak memisahkan yang konsep tadi, MVC tadi gitu. Kemudian kita kenapa nggak kita tulis di sini biar lebih rapi kayak gitu. Jadi ini khusus untuk routing aja.
untuk logikanya kita nggak tulis di sini, kita tulis di file namanya controller. Karena nanti logika aplikasi kan nggak hanya satu baris, bisa sampai berbaris-baris gitu kan, kayak gitu. Nah, gimana cara buat controller? Ada dua cara. Biasanya kalau di CI kan kita klik kanan, new file kan, itu cara manual. Nah, di Laravel dia punya artisan yang perintah tadi. Jadi kita bisa menggunakan perintah artisan untuk buat controller. Caranya gimana? Sebelum itu teman-teman cek di dokumentasinya lagi nih, di controller. Nah, di sini diajarin juga cara buat controller, cara nulisnya kayak gimana gitu. Nah, ini basicnya. Cuman di sini pakai view ya untuk nge-returnnya. Cuman kita kan nggak buat tampilan kan. Nah, ini lengkap di sini semuanya. Cara buat controller itu gampang. Cukup tulis PHP artisan, kemudian perintah make controller, kemudian nama controllernya. Karena di sini tadi kita membuat endpoint ataupun mengelola data animals, berarti nama controllernya itu nanti animal gitu. Animal controller. Kita coba tes. Buka terminal yang tadi. Kemudian klik kanan new terminal. Kita tulis PHP artisan make .2 controller. Kemudian nama controllernya. Nah, untuk namanya ini pakai convention gini. Jadi huruf kapital animal, kemudian controller. Ini kapital juga. Nggak perlu pakai titik PHP ya, cukup namanya aja. Oh, nggak muncul, coba. Oh, masuk dulu cd REST API. Nah, otomatis akan dibuatkan file controller untuk kita. Ini kita tutup lagi. Kita lihat isinya apa. Nah, isinya ini sebenarnya sintaks PHP biasa. Nah, di sini dia menggunakan kelas untuk mengelola controller. Ini kenapa aku minta teman-teman untuk review tentang OOP, karena di Laravel sendiri dia menggunakan konsep OOP nanti. Jadi ini kelas kan, kemudian mengextend ke kelas controller, ini parent kelasnya. Nah, kalau kita lihat, nah ini isinya. Kemudian di sini ada namespace, ini untuk memberi istilahnya itu untuk mengelompokkan file ya. Jadi kayak buat folder. Kemudian di sini kita menggunakan ataupun mengimpor kelas request. Yang ini nanti bisa kita gunakan untuk menangkap request kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Nah, sebelumnya kan kita nulis logiknya itu kan di routing kan. Ini echo. Nah, gimana kalau kita pindahin logikanya itu ataupun logiknya itu ke file controller ini tadi, animal controller. Jadi nanti di sini lebih rapi dan lebih bersih gitu. Nah, yang pertama itu kita harus import dulu nih si controllernya di sini. Gimana cara impornya? Coba lihat. Ini nama controllernya apa? Animal controller kan. Nah, cara impornya pakai use ya. Use. Kemudian kita import dulu nih namespace-nya ataupun nama foldernya. Ini kita copy. Kemudian slash baru nama controllernya ini. Titik koma. Nah, sekarang kita tinggal pakai nih si controllernya. Jadi nanti ketika endpoint animals ini diakses, maka jalankan controller animal method index misalkan kayak gitu. Jadi kita coba buat dulu di sini misalkan gini. Method index ya. Jadi method index ini untuk menampilkan data animals. Public function index. Nah, ini codingan di OOP ya, di object oriented programming. Kemudian yang logika tadi itu kita pindahin. Nah, ini kita cut aja. Pindahin ke sini. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita udah nggak perlu lagi nih function ini. Ini kita hapus. Nah, tinggal kayak gini kan. Nah, selanjutnya gimana caranya menggunakan method index ini di dalam routing ini? Nah, caranya gampang. Pertama import dulu. Kita udah import. Kemudian kita panggil nama kelasnya dan nama metodenya. Nah, cara manggilnya itu di dalam array. Nah, array nilai pertamanya itu adalah nama kelasnya. Animal controller, .2, kelas, kemudian koma,
nilai keduanya namanya method index. Kita save. Kemudian kita coba testing di API. Harusnya hasilnya tetap sama. Nah, muncul kan? Hasilnya tetap sama, tapi kita sudah memisahkan perannya ataupun tugasnya masing-masing gitu. Jadi untuk mengelola logic itu kita simpan di controller. Nah, gimana kalau yang post, put, sama delete juga sama? Kita buat dulu metode-metodenya ya. Public function. Nah, biasanya kalau untuk menyimpan data itu nama metodenya store. Sebenarnya bisa bebas, bisa simpan gitu kan. Cuman kalau di Laravel itu dia ada nama-nama metode yang umum digunakan. Kayak store itu untuk menyimpan data. Jadi kita pakai yang umum aja gitu. Biar nanti lebih mudah ngodingnya. Sekarang kita pindahin logika yang tadi. Kita cut. Kita pindahin ke sini. Kemudian di sini kita ubah fungsinya, ini kita hapus. Kita kasih array, panggil nama kelasnya, panggil metodenya store. Kemudian yang put. Nah, yang put ini biasanya kita simpan di dalam fungsi. Nah, biasa untuk ngedit data itu nama fungsinya itu update. Nah, untuk memperbarui data. Kita pindahin logikanya. Ctrl X, Ctrl V. Nah, coba perhatiin. Di sini kan tadi kita menerima ID kan, endpointnya menerima ID. Nah, berarti fungsi yang di controller kita butuh ID juga, biar bisa kita tangkap nih ID-nya yang dari endpoint tadi. Nah, kita save. Tinggal kita ubah. Array, panggil kelasnya, panggil metodenya, update. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, untuk menghapus data, biasanya kalau di Laravel itu nama metodenya destroy. Nah, gini, bukan delete ya, tapi destroy, menghancurkan. Kemudian kita pindahin logikanya. Kemudian di sini kan butuh ID buat nampilin ID-nya. Nah, di sini kita tangkap yang dari endpoint tadi. Tinggal kita hapus. Kemudian kita panggil kelasnya, kemudian kita panggil metodenya. Nah, ini cara bacanya. Ketika endpoint animals ini diakses, jalankan controller animal method index gitu. Kemudian ketika endpoint animals ini dengan method post diakses, jalankan kelas ini metodenya store. Kalau kita coba, hasilnya tetap sama aja. Hasilnya harusnya sama, nggak ada perubahan. Cuma di sini kita udah memisahkan antara routing dan juga controller gitu. Nah, ini tujuan kita memisahkan logika aplikasi gitu. Jadi logika yang kompleks nanti nggak kita tulis di dalam sini gitu. Nanti kita tulis di dalam controller. Ini kan nanti logikanya bisa lebih dari satu baris kan kayak gitu. Oke, ini tadi yang codingannya ya. Ini kita testing tadi juga udah. Nah, ini juga nih yang nggak kalah seru tentang request. Di dokumentasinya juga ada dibahas. Request. Nah, request ini apa? Jadi request ini kita bisa berinteraksi dengan HTTP request. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kita bisa ngambil inputan-inputan dari user, baik inputan yang ada di URL ataupun inputan kayak dari form gitu, ataupun data yang dikirim dalam bentuk JSON. Nah, itu kita bisa tangkap menggunakan request nanti. Jadi Laravel menyediakan kelas request untuk berinteraksi dengan HTTP request. Nah, ini dokumentasinya, silahkan dicek aja. Nah, ini berinteraksi dengan request, mengakses path-nya sama metodenya. Nah, ini kita bisa ini nanti kita bisa mengakses inputan user kayak di form gitu kan, ada nama, ada email. Nah, ini pakai request-nya dari si Laravel. Nah, selanjutnya nih, kita coba lihat dulu di Postman. Biasanya ketika kita ngepost data ataupun menambah data ataupun menambah resource, kan ada data yang dikirim di body kan. Kemudian datanya itu bisa bentuk form atau bentuknya itu JSON. Nah, gimana kalau datanya itu kita tangkap? Jadi, misalkan gini, dia ngirim nama hewan, nama hewannya kucing. Kemudian pas kita klik send,
Nah, ditampilin nih nama hewannya gitu. Nah, gimana caranya menangkap data tersebut? Kita bisa menggunakan kelas request ini. Nah, ini kelas bawaan dari Laravel ya, udah disediakan. Caranya gimana? Caranya, jadi kita lihat, ini kan method post, berarti di method store ya. Nah, caranya itu kita masukkan ataupun kita kirimkan yang namanya parameter request, $request. Nah, nanti parameter request ini kita bisa tangkap nilai nama. Tapi sebelum itu kita harus tentukan dulu tipe datanya. Jadi ini mungkin agak baru ya bagi teman-teman. Biasanya kan kita kalau ngasih atau kasih parameter kan kayak gini, $id kan. Nah, ini agak beda. Jadi gini, request, $request. Ini maksudnya apa? Nah, coba teman-teman lihat kayak gini, integer $request. Ini kalau ini ngerti nggak maksudnya apa? Jadi kalau kita tulis kayak gini, integer $request, berarti parameternya itu tipe datanya harus integer. Berarti harus 1, 2, 3 gitu, nggak boleh string. Nah, kalau kita tulis kayak gini, berarti parameternya itu harus string gitu. Nah, kalau kita tulis request, berarti tipe datanya adalah kelas ini. Jadi kelas itu bisa jadi tipe data ya. Itu kita coba ini. Nah, nih. Jadi kelas request gitu kan. Extend request implement. Nah, jadi tipe datanya request. Sekarang gimana cara tangkapnya? Gampang cara tangkapnya itu. Kita coba tambahin ya minus $request. Kemudian kita akses saja nih properti nama. Nah, gimana cara akses properti? Pakai tanda panah kan? Kemudian nama. Kita save. Nah, muncul kan kucing. Terus coba ayam. Nah, ayam. Kita bisa kirim juga data dalam bentuk JSON. Kita buka objek, kemudian nama ikan. Nah, muncul kan. Nah, ini basic juga nih. Karena nanti ketika kita buat RESTful API, kita akan nangkap data-data yang dikirim dari user gitu. Selain itu, selain di post, biasa kan di put kita juga ngirim data kan. Nah, gimana kalau yang di put juga kita tambahin? Jadi parameter pertama itu request, parameter keduanya itu ID gitu. Jadi request, nama tipe datanya, kemudian parameternya request, koma. Nah, kayak gini. Kemudian mengedit data hewan ID-nya ini, kemudian kita echo lagi. Atau kita buat satu baris saja ya, minus $request nama gitu. Sekarang kita coba kirim, misalkan dalam bentuk JSON gitu ya. Sekarang kita misalkan mau update namanya nanti, nama (2) kucing gitu. Kita klik send. Nah, ID-nya bisa ditangkap, kemudian datanya bisa ditangkap gitu. Nah, ini basic nih, sebelum nanti kita input ke database ya. Nah, ini udah cukup nih tentang request. Jadi itu tadi basic-basic di Laravel. Tentang cara instalasi, kemudian artisan. Nah, untuk perintah artisan itu, bisa kita lihat daftar perintahnya gini, php artisan list. Nah, ini banyak nih daftar-daftarnya. Buat model, buat observer, buat migration, buat factory. Wah, ini banyak banget. Kemudian bisa ngasih data ke database ini, dbseed gitu. Gitu. Kemudian kita udah belajar tentang routing, kemudian metode-metodenya, kemudian kita udah belajar tentang controller, kemudian kita udah belajar tentang request gitu. Itu basic kita sebelum membuat REST API. Sebenarnya ini udah mirip kayak kita buat REST API gitu kan. Tinggal kita nanti gimana caranya mengolah datanya aja gitu. Ini endpointnya udah berhasil nih, udah benar. Tinggal nanti datanya aja yang tinggal kita mainkan ataupun tinggal kita olah. Nah, ini kita udah testing tadi. Nah, selanjutnya coba teman-teman praktek ya. Jadi kan yang tugas OOP sebelumnya kan kita nampilin data-data animals. Gimana kalau yang sebelumnya itu kita cobain di Laravel. Jadi konsepnya sama aja. Jadi di sini buat property animal gitu. Nah, datanya itu array aja gitu. Kita belum interaksi sama database. Kemudian nanti di method indexnya kita tampilin seluruh data animals. Nah, di sini tampilkan data animals itu.
pakai for each bisa, pakai for bisa. Kemudian di store ini kita tambahkan hewan baru gitu, berarti pakai array post nanti. Kemudian yang update ini kita edit hewannya. Nah, jadi nanti diganti, kita nggak echo lagi di sini, tapi kita udah memanipulasi data animal ini, tapi masih dalam array ya, belum kita ambil dari database. Ini kita hapus hewan. Jadi nanti contohnya kayak gini. Jadi ketika kita get request, misalkan nih kita buat property animals 3 buah hewan gitu kan, kucing, ayam, ikan. Pas kita get muncul 3 hewan gitu. Terus pas kita store gitu kan, misalkan kita tambahin musang, nanti muncul kucing, ayam, ikan, musang. Nah, ini datanya itu datanya itu sementara ya, karena di array gitu, bukan di database. Kemudian pas kita update, kita kirim datanya sama indeksnya ataupun ID-nya. Misalkan nih kucing, ayam, ikan. Kita mau update indeks berapa? Misalkan indeks ke-1, ayam kan. Nah, kita kirim datanya, nanti otomatis yang ayam ini akan diganti dengan burung gitu. Kemudian setelah itu destroy, kita kirim aja indeksnya ataupun ID-nya. Misalkan kita mau hapus yang ikan, berarti 012. Jadi nanti dikirim 2, otomatis nanti yang ikannya hilang gitu, tinggal kucing sama ayam. Oke, kira-kira seperti itu yang prakteknya ya. Jadi untuk petunjuknya gunakan for each untuk tampilin data, gunakan array post untuk tambah data, ini masih data array. Kemudian gunakan metode unset ataupun array splice untuk menghapus data. Kemudian silakan teman-teman testing di Postman, harusnya nanti muncul data-data kayak yang ini tadi. Nah, kemudian untuk tugasnya itu gampang, teman-teman silakan yang hasil praktek tadi itu diupload aja ke GitHub. Kemudian udah di-push ke GitHub, kemudian link reponya itu dikirimkan ke Elena ke sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk basic Laravel ya. Oke, ini referensinya, instalasi routing controller request. Nah, ini ada banyak sebenarnya, cuman yang tadi itu udah sangat cukup untuk kita dalam membangun RESTful API nanti. Nah, minggu depan kita coba belajar buat RESTful API dan berinteraksi dengan database ya. Ini teman-teman bisa langsung belajar langsung dari sini, belajar terlebih dahulu gitu kan, dari ID stack atau traversi sebelum kita belajar bareng nanti. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau ada yang bingung, boleh tanyain ke grup atau ke aku. Tapi yang penting teman-teman harus terbiasa membaca dokumentasi gitu. Nih. Atau kalau di dokumentasi bingung, teman-teman bisa googling aja tutorial. Misalkan nggak tahu tentang routing kan, tutorial routing Laravel gitu. Nah, nanti muncul nih dari berbagai blog dunia ilkom, malas ngoding gitu. Jadi teman-teman harus punya skill membaca juga kan, itu penting soalnya. Jadi harus terbiasa dengan dokumentasi, karena tanpa dokumentasi kita nggak akan bisa ngoding gitu. Kadang kalau kita cuma lihat tulisan orang aja, kadang ketinggalan tulisannya. Maksudnya tulisannya tulisan lama gitu, nggak terupdate. Jadi usahakan untuk cek dokumentasi dulu gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman terus semangat ngodingnya ya. Semoga bisa berkarir jadi software engineer yang hebat nanti. Oke, see.